Selamat malam para pendengar. Di malam kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Rumah Kuntilanak Part 1 yang kemarin sudah kita bawakan. Di kali ini saya akan menceritakan lanjutannya, yaitu ke part 2-nya, di mana latar ceritanya ini setelah si narasumber dewasa dan nenek si narasumber meninggal. Kembali teror kuntilanak itu menghantui rumah tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Bertahun-tahun berlalu, saya pun mulai tumbuh dewasa. Tapi ada yang aneh di sini, saya tidak pernah mempunyai adik. Ibu memang beberapa kali hamil, tapi selalu keguguran. Hingga akhirnya ibu steril. Kala itu saya sama sekali belum tahu tentang cerita ini. Kami masih hidup bersama nenek. Tentu saja saya adalah cucu kesayangannya. Walau memang beliau ini sosok yang agak galak, tapi kami berdua sangat dekat. Sekarang beliau sudah semakin sepuh dan mulai sering sakit-sakitan. Dan terjadi satu malam yang akan merubah hidup saya. Waktu itu nenek sedang tidak enak badan dan menyuruh saya untuk tidur bersamanya. Saya tidak curiga karena memang biasanya seperti itu. Ketika nenek sakit, sayalah yang menemaninya. Waktu itu kami tidur seperti biasa. Nenek tidur di atas ranjang dan saya menggelar kasur di lantai. Kami pun tidur dengan nyenyak sampai saya terbangun oleh suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Mi, Mi. Suaranya seperti ibu. Kenapa tidak langsung masuk saja, batin saya. Saya pun bangun dan mengeceknya, tapi tidak ada siapa-siapa. Saya tengok kanan kiri, tapi tampak sepi, sampai saya melihat ibu berjalan ke dapur. Oh, ibu mungkin ingin meminta bantuan. Saya pun berjalan menuju ke dapur. Tapi sampai di sana, tidak ada siapa-siapa, sepi, bahkan lampunya pun mati. Terus siapa yang tadi berjalan ke sana? Bergegas saya ke kamar ibu dan benar, ibu berada di kamar. Dia masih tertidur. Seketika sejujur badan saya terasa merinding. Saya pun berjalan dengan langkah yang terasa sangat berat menuju kamar nenek. Seketika beberapa langkah ada yang menepuk pundak saya. Refleks spontan saya langsung menoleh, saya terpaku. Di situ terlihat sangat jelas, walaupun suasana agak gelap, sosok berbaju putih, tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah. Lalu sosok itu agak menunduk dan berkata, "Apa nduk, golek iki aku ya? Saiki wes ketemu." Yang dalam artinya, "Apa nak, nyariin aku ya? Sekarang sudah ketemu." Sambil tertawa. Pikiran saya seperti hilang, mau teriak pun tidak bisa. Seketika semua pun menjadi gelap, saya tidak sadarkan diri dan bangun keesokan harinya. Dengan demam yang tinggi, hampir 2 hari saya rasanya tidak ingin bicara, karena selalu terbayang sosok itu. Tapi sepertinya nenek sudah tahu apa yang terjadi. Akhirnya kami pun mulai mengobrol berdua. Saya ceritakanlah apa yang terjadi malam itu. Nenek pun akhirnya juga menceritakan semuanya. Hingga saya pun tahu bahwa kuntilanak itu dulu waktu kecil sempat menginginkanku. Tapi nenek berkata yang intinya tenang saja. Sekarang kamu sudah besar. Dia hanya suka dengan anak kecil. Kamu harus berani. Nenek sudah tua, tak kuat seperti dulu. Begitu kira-kira kata nenek waktu itu. Hari pun berlalu. Tapi yang saya tidak tahu, itu adalah kata-kata terakhir nenek. Karena sehari kemudian nenek jatuh sakit. Masuk rumah sakit dan sekitar sebulan nenek meninggal dunia. Di usia hampir 90 tahunan dan sepeninggal nenek, disinilah puncak kengerian itu terjadi. Sekira 40 harian setelah kepergian nenek, mulai terjadi hal-hal aneh. Sore hari bapak dan ibu saya berpamitan mau pergi sebentar ke rumah kerabat. Saya yang masih di kamar cuma iya-iya saja, sembari melangkahkan pergi. Mereka berpesan agar tidak lupa menutup pintu dan jendela. Saya tengah membaca buku waktu itu. Tak terasa sudah menjelang maghrib. Saya yang memang takut memutuskan untuk pergi ke rumah tetangga dan akan kembali kalau nanti bapak dan ibu sudah pulang.
Tapi sebelum itu saya harus menutup pintu-pintu dan jendela. Saya tutuplah pintu belakang dan jendela-jendela dengan agak tergesa-gesa. Dan sampailah di kamar orang tua saya karena memang jendelanya belum ditutup. Tapi ketika saya masuk, saya benar-benar kaget karena ada ibu di situ. Sedang duduk di depan cermin, tak jelas raut wajahnya. Karena memang hari sudah petang, di situ saya tidak jadi masuk. Saya langsung berpikir itu bukanlah ibu saya. Saya perlahan mundur dan lari keluar rumah hingga sekitar pukul 8 malam. Bapak dan ibu saya datang untuk menjemput saya. Setelah itu, saya memang sengaja tidak menceritakan kejadian itu kepada orang tua saya. Karena saya tidak mau membuat mereka gelisah dan berpikir macam-macam. Seperti kata nenek, saya harus menjadi wanita yang kuat, walaupun sebenarnya saya mulai agak tidak betah tinggal di rumah ini. Selang sehari, saya mulai mendengar suara anak ayam berkeliling rumah. Sudah aneh memang, karena sekali lagi, kami tidak pernah memelihara ayam. Saya tidak mau ambil pusing, saya tarik selimut dan tidur. Tapi di tengah malam, lagi-lagi saya dibangunkan oleh suara ketukan. Tok, 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 dari pintu kamar. Saya diamkan saja, tapi ketukan itu pindah ke jendela. Jelas sekali karena berada tepat di atas saya. Saya yang ketakutan bersembunyi di dalam selimut, tapi di balik selimut suara ketukan itu masih saja ada. Di situ tentu saja saya tidak bisa tidur. Dan terdengar suara pintu kamar terbuka. Saya yang melihat dari balik selimut seperti ada orang yang masuk karena memang lampu tidak saya matikan. Terlihat bayangan itu. Saya langsung merasa itu bukan bapak ataupun ibu. Sosok itu terlihat semakin mendekat. Saya yang takut langsung memejamkan mata sambil berdoa sebisanya. Dan terasa ada yang mengelus-ngelus badan saya. Walau masih dalam keadaan berselimut tipis, tapi sangat terasa. Elusan tangannya begitu kasar. Saya sama sekali tidak bisa bergerak, keringat mulai bercucuran. Sambil terus berdoa, perlahan sosok dan elusan itu sudah tidak ada. Saya menguatkan diri untuk mencikapkan selimut ini. Dan ketika saya buka selimut, tidak ada siapa-siapa. Tapi di situ pintu kamar tertutup sendiri dengan perlahan, disusul suara tertawa lirih. Suasana seketika hening. Saya mencoba bangkit dari tempat tidur untuk mengunci pintu. Tapi ketika saya hendak berjalan, seketika pintu itu terbuka, terbanting keras, hingga membangunkan bapak dan ibu. Beberapa saat, bapak datang memeriksa ke kamar saya dan bertanya ada apa. Saya pun menangis dan menceritakan yang terjadi. Malam itu pun saya tidur bersama bapak dan ibu. Walaupun sebenarnya saya tidak bisa tidur sama sekali. Hingga pagi menjelang, keesokan harinya saya kembali demam. Di situ akhirnya kami semua saling bercerita, karena setelah nenek meninggal, memang kita semua diganggu oleh sosok kuntilanak itu. Akhirnya bapak dan ibu berembuk untuk mencari solusi. Dan bapak ingat teman nenek yang masih hidup, teman sesama orang kejawen. Akhirnya bapak pun menemui orang tersebut. Namanya Eyang Jiwo. Singkat cerita, datanglah beliau ke rumah. Orangnya kalem, bahasanya kramo inggil atau Jawa halus. Perawakannya juga ramping dan tatapannya sayu. Saya sempat meragukannya karena karakternya beda sekali dengan nenek saya. Yang galak, tatapannya tajam, tapi ternyata saya salah. Di situ Eyang Jiwo berkata, "Kalarian suwargi Mbak Suratmi. Sampunate sanjang kali kulo. Bilih wonten mriki wonten dayangipun." Yang dalam artinya, waktu dulu almarhum Mbak Suratmi sudah pernah bicara dengan saya kalau rumah ini ada penunggunya. Kami mengobrol panjang lebar tengah obrolan Eyang ketika memotong pembicaraan dan meminta air serta sapu lidi. Waktu itu hari masih siang, lalu beliau mengajak kita semua ke belakang. Eyang mulai menyapu di bawah 3 pohon itu. Bapak pun mulai menggali tanah itu lumayan dalam, hingga seukuran lengan orang dewasa. Dan apa yang ditemukan? Beberapa serit kutu kalau tidak salah. Jumlahnya ada 7-8 buah. Dan ibu mulai ingat itu adalah serit punya ibu yang hilang.
Dulu serit itu selalu ditaruh di samping bantalku ketika saya masih bayi, bersama gunting dan pisau kecil, katanya untuk tolak bala. Tapi setiap hari sehari, serit itu selalu hilang. Ibu membeli lagi dan hilang lagi. Ketika ditaruh di samping bantalku, sungguh tidak masuk akal. Kata Eyang Jiwo, serit ini diambil oleh kuntilanak itu. Dikumpulkanlah serit itu dan Eyang Jiwo menyuruh bapak untuk menggali lebih dalam. Dan ditemukan lagi segumpalan rambut yang berbau busuk. Eyang Jiwo mengambil rambut itu dan membentangkannya. Di sini sangat aneh karena rambut itu panjang hampir 3 meter. Rambutnya agak gembel, baunya sangat busuk. Mbah Jiwo meletakkannya bersamaan dengan serit-serit itu. Dan beliau mengajak kita masuk ke dalam rumah. Dia akan marah karena ini, kata Eyang Jiwo. Tapi ini memang harus dilakukan. Sembari menunggu malam, Eyang Jiwo terus bercerita tentang nenek saya. Kata beliau, nenek yang sebenarnya bisa melakukan ini, tapi dia tidak tega. Karena menurut kepercayaan orang Jawa, mereka atau makhluk halus juga punya kehidupan. Jadi menurut nenek, bila kita dan mereka saling bersinggungan, lebih baik jauhkan saja. Jadi yang selama ini nenek lakukan hanya menahan saja agar kuntilanak itu tidak mengganggu. Tapi sepeninggalan nenek, mungkin tidak ada lagi yang bisa menahan. Sehingga sosok itu pun kembali mengganggu. Begitulah penjelasan dari Eyang Jiwo. Niki sampun keliwatan, yang dalam artinya ini sudah melampaui batas. Jadi harus ditindak, kata beliau. Singkat cerita, malam pun tiba, Eyang akan melakukan pemindahan. Tapi Eyang Jiwo tidak sendiri, beliau bersama Mas Panggi atau keponakannya Eyang Jiwo. Ritual dilakukan tepat di depan 3 pohon itu. Jadi di situ ada Bapak, Eyang Jiwo, dan Mas Panggi. Sedangkan saya dan Ibu disuruh menunggu di dalam rumah. Jadi apa yang dilakukan di situ saya tidak begitu tahu. Saya dan Ibu menunggu di dalam rumah hingga kurang lebih 1-2 jam. Sampai kami hampir ketiduran. Tapi sekitar jam 2 malam kami mendengar suara tangisan dan rintihan wanita di belakang rumah. Bergegas kami mengintip dari balik jendela dan terlihat kobaran api. Mas Panggi yang duduk bersimpu menghadap ke arah kami dan Bapak serta Eyang Jiwo yang bersila menghadap ke arah sebaliknya. Suara tangisan itu sepertinya keluar dari mulutnya Mas Panggi, tapi benar-benar seperti wanita. Sepertinya dia dirasuki. Terlihat Eyang sedang berdebat dengan sesuatu yang merasuki Mas Panggi. Kami yang mengintip dari berjendela ruangan sengaja dimatikan lampunya. Tapi tiba-tiba, "Mrene kowe, ra usah ngintip-ngintip." Yang dalam artinya, "Sini kamu, gak usah mengintip," kata itu keluar dari mulut Mas Panggi. Suaranya benar-benar seperti perempuan. Eyang pun memanggil kami berdua. Kami menghampiri dengan gugup dan setengah ketakutan. Kami pun duduk bersama. Di situ Eyang Jiwo menjelaskan bahwa inilah sosok yang selama ini mengganggu di rumah ini. Lalu dia segera menyambar pembicaraan kita dengan bahasa Jawa Kawi, yang intinya adalah, "Kalianlah yang menggangguku." Perempuan sundel itu mengurungku selama 17 tahun. Perempuan yang dimaksud adalah nenek saya. Sekali saya menatap mata Mas Panggi, dia balik menatapku, sangat mengerikan. Wajahnya menjadi terlihat tua, kantong matanya hitam dengan ludah yang terus keluar. Baru sekali ini saya melihat orang kesurupan. Dia seperti akan mengamuk. Kemudian Eyang Jiwo membakar satu serit dan dia pun merintih seperti kesakitan. Disitulah Eyang mulai mengajak dia berunding, yang intinya menyuruhnya untuk pindah dari rumah ini. Dia tidak mau, dia bilang, "Aku lebih dulu tinggal di sini." Lalu Eyang kembali membakar seritnya, sembari kembali berunding. Dia memohon ampun seperti kesakitan, tapi dengan dingin Eyang berkata, "Meh coro halus, opo coro kasar," yang artinya cara halus atau cara kasar. Sembari kembali terus membakar serit itu satu demi satu sampai tinggal serit terakhir. Dia pun menyerah ketika serit itu mau dibakar. Akhirnya dia mau pindah dengan satu syarat. Dia ingin bersama dengan teman-temannya di satu sumur yang berada di bekas gudang panili. Kebetulan gudang panili itu berada di pojok desa.
masih satu wilayah, dan dia minta digendong oleh Eyang Jiwo menuju ke sana. Syarat yang sangat aneh. Padahal badan Mas Panggi saja cukup besar, tapi Eyang Jiwo menjanggupi persyaratan itu dengan sebuah janji, aku akan menyimpan serit dan rambutmu, dan akan kuwariskan ke anak cucuku. Jika kamu berulah lagi, aku akan membakar ini semua. Kalau aku nanti sudah mati, maka kuturunkanlah yang akan melakukannya. Begitu kira-kira kata Eyang Jiwo. Dia pun menganggukkan kepalanya. Dengan tergopoh-gopoh, Eyang Jiwo menggendong kuntilanak itu yang berada dalam tubuh Mas Panggi. Kami bertiga mengikuti di belakangnya. Saat kami mulai keluar rumah, ternyata sudah ada beberapa warga di depan rumah yang mungkin mendengar keributan ini. Kami tak sempat menjelaskan kepada mereka, tapi sepertinya mereka sudah paham. Kami pun berjalan mengikuti Eyang Jiwo yang menggendong Mas Panggi. Tapi di sini saya mulai heran. Eyang Jiwo ini kakek umur 75 tahun, tapi beliau terlihat seperti tidak begitu berat berjalannya. Seperti anak yang masih sangat muda sekali. Dengan beban berat seperti itu, bahkan dia sekali berlari kecil saat mengangkat beban itu. Akhirnya, singkat cerita, sampailah kita di sumur bekas gudang panili itu. Eyang pun menurunkan Mas Panggi dan berkata, Wes tekan iki, saiki kowe balik. Sosok di dalam Mas Panggi itu diam sejenak dan menangis terseduh-seduh, benar-benar mengeluarkan air mata. Intinya dia meminta maaf kepada keluarga kami dan dia menjelaskan satu hal, bahwa tentang kutukan kelahiran di rumah itu sesungguhnya tidaklah benar. Intinya dia memang suka dengan bayi atau anak kecil, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk merenggutnya, apalagi merawatnya. Soal dulu dia pernah bilang ingin merawatku, itu hanya sebatas ungkapan saja. Akhirnya sosok itu pun berpamitan dan keluar dari badan Mas Panggi. Seketika Mas Panggi terkulai lemas dan memuntahkan cairan hitam. Mas Panggi juga sempat tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Jujur, kami dan warga yang ikut ke sana masih tercengang. Apalagi saya yang menyaksikan ini dari tadi, kata Eyang Jiwo, ini memang tak masuk hak nalar, tapi inilah tanah Jawa. Singkat cerita, kami pun semua pulang. Kalau tidak salah sudah sekitar jam 4 pagi. Kami semua ngopi bersama Eyang, Mas Panggi dan beberapa warga. Di situ Eyang Jiwo berkata ini semua sudah selesai. Dia tidak akan lagi mengganggu di rumah ini. Hari berganti, rumah ini memang terasa lebih adem. Sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan di rumah ini. Tahun-tahun berlalu, saya masih tinggal di rumah ini hingga menikah dan punya anak, dan sekarang punya cucu. Rumah ini masih saya tempati sampai sekarang. Walau sampai sekarang, warga-warga di sini masih tetap saja menganggap rumah ini adalah rumah kuntilanak. Oke, cukup sekian cerita dari Rumah Kuntilanak Part 2. Kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah memang benar kalau di suatu tempat, di suatu daerah atau sebuah bangunan ada kemungkinan ada penunggunya. Tapi ada lebih baiknya kita tidak mengganggu mereka. Namun beda lagi kasusnya dengan cerita tersebut yang penunggunya mengganggu orang pemilik rumah ini. Namun semuanya itu alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Oke, cukup sampai di situ cerita pada malam ini. Hari ini kami Suara Malam mengucapkan terima kasih banyak karena telah mendengar cerita kami. Suara Malam, selamat malam.